Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein, di Cermat Channel yang keren beken penuh inspiratif. Di perjumpaan kali ini saya akan mengisahkan tentang tentara wanita Israel mengundurkan diri dari dinas kemiliterannya, karena disadarkan oleh pemuda Indonesia yang akhirnya menjalin hubungan cinta. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Namanya Afia Cohen. Seorang tentara wanita Israel berusia 28 tahun. Berparas cantik dengan rambut ikal sebahu, mata hijau zaitun yang tajam, dan tubuh yang tegap penuh wibawa. Sejak usia muda, Afia sudah masuk ke dalam dunia militer, seperti halnya banyak pemuda-pemudi Israel lainnya. Ia tumbuh dengan doktrin nasionalisme tinggi, disiplin baja, dan rasa bangga menjadi bagian dari pasukan pertahanan Israel. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam, terkubur rasa sepi dan tanya yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Di sisi lain dunia, di kota Jakarta yang bising namun hangat, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi Aditya, 29 tahun. Ia seorang pekerja kreatif, tampan, pintar, dengan senyum meneduhkan dan hati penuh empati. Raffi senang membaca, berdiskusi soal kemanusiaan, dan aktif menulis di berbagai forum internasional yang membahas konflik, perdamaian, dan lintas budaya. Ia tidak membenci siapapun, bahkan negara yang kerap bersitegang dengan dunia Islam. Baginya, setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang berhak didengarkan kisah hidupnya. Suatu malam, Raffi menulis sebuah postingan panjang tentang kemanusiaan, tentang bagaimana dunia memandang konflik hanya dari satu sisi. Ia menulis, "Di balik seragam, ada dada yang berdebar. Di balik peluru, ada air mata yang jatuh. Kadang musuh hanya lahir dari narasi yang tak pernah ditantang. Bukankah manusia harusnya belajar saling mendengar?" Postingan itu viral di forum internasional yang biasa ia ikuti. Banyak yang mengapresiasi, beberapa mengkritik. Tapi dari ratusan komentar itu, satu nama yang membuat Raffi berhenti membaca, Afice. Akun anonim dengan bendera Israel kecil di pojok profilnya. Komentarnya pendek tapi menyentuh. "Kalau aku bisa, aku ingin mendengarkan narasimu lebih lama, Raffi." Raffi membalas dengan kalimat ramah. "Aku selalu bersedia berbicara, dengan siapapun yang bersedia membuka hatinya, termasuk kamu." Dan dari sanalah semuanya dimulai. Percakapan mereka berlanjut lewat DM, lalu beralih ke email, lalu ke video call. Di setiap malam di Tel Aviv yang sepi, Afia menyalakan laptopnya dan mendengar suara Raffi dari seberang dunia. Raffi, dengan gaya lembut dan nada kalem, sering bertanya hal-hal yang membuat Afia terdiam lama. "Pernah nggak kamu merasa ragu dengan semua yang kamu jalani sekarang? Apa kamu pernah merasa, kamu bukan cuma bagian dari sistem, tapi manusia yang bisa memilih?" Afia jarang menjawab secara langsung. Tapi ia terus kembali, malam demi malam. Seiring waktu, ia mulai terbuka. Ia bercerita tentang dinas malam di pos penjagaan, tentang wajah-wajah takut yang ia lihat di perbatasan, dan tentang mimpinya dulu yang ingin jadi seniman, bukan tentara. Raffi tak pernah menghakimi. Ia mendengar, mengirim puisi, mengirim lagu-lagu damai dari Indonesia, dan sesekali membacakan kutipan dari Jalaluddin Rumi yang membuat Afia meneteskan air mata. Suatu malam, Afia menulis, "Kenapa kamu membuatku ingin menangis dengan cara yang damai, Raffi?" Dan Raffi menjawab, "Mungkin karena kamu butuh ruang untuk menjadi manusia, bukan simbol perang." Mereka belum pernah bertemu, tapi keintiman itu tumbuh lebih dalam dari sekadar tatap mata. Ada rasa saling memahami, saling menyembuhkan. Afia mulai mempertanyakan segalanya. Identitasnya, pekerjaannya, bahkan keyakinannya tentang musuh. Namun, tak semuanya indah. Beberapa rekannya mulai curiga karena Afia sering menyendiri dan lebih sering tertawa sendiri saat memandangi layar laptop. Ia juga mulai terlihat melamun ketika sedang berjaga. Ada tekanan batin yang makin hari makin membebani. Namun ada satu hal yang tak bisa dibohongi, ia jatuh cinta. Bukan pada wajah Raffi semata, tapi pada cara Raffi mencintai dunia, mencintai kedamaian,
dan mencintai manusia tanpa label. Ibu kota Tel Aviv, pukul 23.45 waktu setempat. Hening. Di luar pos penjagaan, malam seperti membeku. Afia duduk bersandar di dinding beton dengan helm dan senapan di pangkuannya. Tapi pikirannya jauh. Terbang ke belahan bumi lain, ke Jakarta, tempat suara hangat Raffi selalu ia rindukan. Sementara di Jakarta, Raffi sedang duduk di balkon kamarnya. Di hadapannya layar laptop menampilkan wajah Afia yang mulai tampak lelah. Tapi senyumnya tetap ada. Senyum itu, yang perlahan mengguncang benteng keras di hati wanita militer itu. Hari ini aku nyaris menembak seorang anak laki-laki, ujar Afia dengan suara nyaris berbisik. Kenapa? Tanya Raffi hati-hati. Dia membawa sesuatu di balik bajunya. Semua orang panik. Aku mengarahkan senjata ke kepalanya. Tapi, dia hanya membawa roti untuk ibunya di seberang pagar. Hening. Aku tak bisa lupa matanya, Raffi. Matanya seperti adik kecilku dulu. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Afia menunduk. Bahunya bergetar. Raffi tak berkata apa-apa. Ia hanya mendekatkan bibirnya ke mikrofon dan melafalkan pelan sebuah ayat terjemahan dari Al-Quran yang pernah ia pelajari. Barang siapa membunuh satu jiwa, seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Afia menatap Raffi, matanya basah. Kamu tahu, katanya. Dari semua orang yang pernah bicara denganku, kamu satu-satunya yang tak pernah bertanya siapa musuhku. Kamu hanya bertanya siapa aku. Hari-hari setelah itu, Afia berubah. Ia mulai menulis surat kepada dirinya sendiri. Surat yang tak pernah ia kirim, tapi ia bacakan pada Raffi. Dear Afia, kau bukan dilahirkan untuk menjadi pelindung negara, tapi penenang luka. Kau bukan senapan, kau adalah suara puisi yang tertinggal di tengah tembok beton. Dalam dirinya, sebuah bunga kecil mulai mekar. Bunga yang selama ini tak pernah ia pikir bisa tumbuh di tanah sekeras militer. Dan dari jauh, Raffi merawat bunga itu dengan sabar. Ia tahu, cinta mereka bukan sekadar romantisme, tapi cinta yang membuka mata, membongkar kebekuan nurani, dan menghadirkan keberanian untuk memilih jalan damai. Lalu datanglah sebuah malam yang mengubah segalanya. Afia mengirim pesan. Besok, aku akan pergi. Tapi bukan bertugas, aku akan menghadap atasanku, menyatakan pengunduran diri. Raffi membeku. Degup jantungnya berpacu. Kamu yakin? Ya. Aku ingin kembali jadi manusia. Dan kamu sudah membuatku mengingat siapa aku. Keputusan itu seperti badai. Afia diinterogasi, ditekan, bahkan dianggap membelot. Tapi ia tetap teguh. Ia mengatakan bahwa hatinya sudah tak bisa lagi menembak bayangan yang tak dikenalnya. Ia tak ingin hidup sebagai senjata, tapi sebagai suara yang menyembuhkan. Beberapa bulan kemudian, Afia sudah tak memakai seragam. Ia pindah ke sebuah kota kecil di Eropa, mulai menulis buku tentang pengalamannya. Buku itu ia beri judul, The Bee Behind the Roti, kisah tentang anak kecil yang menyelamatkan hatinya. Dan di bab pertama buku itu, ia menulis, Aku pernah menjadi tentara. Tapi cinta dari seorang pemuda Jakarta mengajarkanku bahwa perdamaian adalah pangkat tertinggi yang bisa diraih oleh manusia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hampir setahun sejak Afia keluar dari militer. Dunia sudah banyak berubah, tapi yang lebih penting, hatinya pun berubah. Ia kini tinggal di Salzburg, Austria. Sebuah kota damai yang ia pilih untuk memulai hidup baru, jauh dari suara senapan dan dentuman granat. Ia bekerja sebagai penulis lepas dan relawan kemanusiaan untuk pengungsi Timur Tengah. Namun, satu hal yang belum pernah terjadi, ia belum pernah bertemu langsung dengan Raffi. Hubungan mereka tetap hangat. Video call, surat digital, bahkan saling berkirim barang kecil. Raffi pernah mengirimkan batik khas Betawi dan sebungkus kopi Aceh. Afia mengirimkan jurnal tulisan tangannya dan lukisan kecilnya. Gambaran seorang pria tersenyum berdiri di bawah pohon beringin, yang katanya terinspirasi dari senyum Raffi. Suatu hari,
Raffi mengirim pesan singkat. Aku ingin bertemu kamu, Afi. Bukan hanya di layar, tapi di dunia nyata. Aku ingin menggenggam tanganmu sebagai manusia, bukan bayangan digital. Afia menjawab dengan satu kata. Datanglah. Hari itu akhirnya tiba. Raffi menjejakkan kaki di bandara Wea Mozart dengan jantung yang berdebar. Ia mengenakan jaket abu-abu, membawa ransel sederhana, dan sebuah bunga melati di sakunya. Bunga yang dulu pernah disebut Afia sebagai simbol kedamaian dan kesucian hati. Di sisi lain pintu kedatangan, berdirilah Afia. Bukan dengan seragam militer, bukan pula dengan raut wajah dingin seperti dulu. Ia mengenakan gaun biru tua, rambut dikepang sederhana, dan sorot matanya hangat, seperti mata yang sudah lama rindu pulang. Begitu mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti berputar. Afia berjalan pelan, lalu berhenti di depan Raffi. Tak ada kata-kata. Hanya tatapan panjang, dalam, yang membongkar semua lapisan emosi yang selama ini tertahan. Lalu perlahan, ia berkata, "Kamu nyata." Raffi mengangguk. Senyumnya mengembang. "Dan kamu adalah keajaiban paling manusiawi yang pernah aku temui." Tanpa perlu banyak basa-basi, mereka saling mendekap. Di pelukan itu, mengalirlah semua rasa. Luka, haru, cinta, kerinduan, dan rasa damai yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan. Selama beberapa minggu, mereka menjelajahi kota Salzburg bersama. Mereka duduk di tepi sungai Salzach, berbicara soal masa lalu, impian, bahkan perbedaan keyakinan mereka. Namun anehnya, perbedaan itu justru membuat mereka saling menghargai lebih dalam. "Aku mungkin belum mengerti seluruh jalanmu, Raff," kata Afia saat mereka menyesap teh hangat di balkon penginapan. "Tapi kamu membuatku ingin memahami lebih banyak. Bukan karena aku ingin menjadi kamu, tapi karena kamu membuatku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri." Raffi tersenyum. Ia tahu bahwa misi cintanya bukan untuk mengubah Afia, tapi menemaninya berjalan di jalan yang lebih damai, jalan yang penuh makna, bukan perintah. Di hari terakhir kunjungan Raffi, mereka berjalan ke sebuah taman kecil. Di sana, Afia mengeluarkan secari kertas kecil dan menyerahkannya pada Raffi. "Apa ini?" tanya Raffi. "Ikrar kecil yang kutulis semalam. Kamu mau dengar?" Raffi mengangguk. Afia membuka kertas dan membaca pelan. "Aku bersumpah pada diriku sendiri, bahwa aku akan memperjuangkan kedamaian, bukan dengan senjata, tapi dengan cerita. Aku ingin menjahit luka, bukan menorehkan. Aku ingin mencintai, bukan mendikte. Dan semua ini, kutemukan, lewat dirimu." Raffi menggenggam tangannya, lalu berkata, "Kalau kamu siap, ayo kita jalani langkah ini bersama. Bukan hanya sebagai sepasang hati, tapi sebagai dua insan yang ingin membangun dunia lebih manusiawi." Dan untuk pertama kalinya, mereka saling menyebut, "Aku cinta kamu." Cinta, damai, dan dunia yang baru. Sahabat inspiratif Bu, bagaimana mereka menjalani kehidupan lintas budaya dan keyakinan, serta kisah inspiratif mereka, yang menginspirasi dunia lewat platform global, memperjuangkan perdamaian dan cinta lintas batas. Setahun setelah pertemuan pertama mereka di Salzburg, nama Afia kini mulai dikenal dunia, bukan lagi sebagai tentara wanita dari negeri yang penuh konflik, tetapi sebagai aktivis perdamaian lintas batas. Buku pertamanya, The Bee Behind the Roti, menjadi sorotan global. Diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa, buku itu menyentuh jutaan hati. Tapi yang lebih penting, ia telah menjadi simbol transformasi, sebuah bukti bahwa cinta bisa menjadi jembatan di atas jurang sejarah dan luka. Di balik semua itu, Raffi selalu ada. Pemuda asal Jakarta yang dulu hanya pengisi kolom komentar di Instagram, kini menjadi jantung dari semua perubahan dalam hidup Afia. Bersama, mereka bukan sekadar pasangan. Mereka adalah sahabat perjuangan. Jakarta, sore hari di sebuah acara talkshow perdamaian antar bangsa. Afia berdiri di panggung, mengenakan kebaya modern yang elegan. Di belakangnya terpampang tulisan,
PH True Understanding, not uniform. Raffi duduk di barisan depan, senyumnya tenang, bangga. Dulu, kata Afia, aku hanya tahu satu bahasa, komando dan senjata. Tapi dari seorang pria Jakarta yang tidak pernah melihat perang secara langsung, aku belajar bahwa manusia tak bisa disembuhkan dengan peluru, melainkan dengan pelukan, kata-kata, dan perhatian. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Tapi lebih dari itu, mata banyak orang berkaca-kaca. Karena di hadapan mereka berdiri seorang mantan tentara yang hatinya luluh bukan oleh kekalahan, tapi oleh cinta dan nilai kemanusiaan. Hubungan mereka pun tak luput dari tantangan. Perbedaan budaya, keyakinan, dan masa lalu masing-masing kadang membuat konflik kecil muncul. Tapi justru dari perbedaan itu, mereka belajar bahwa cinta bukan tentang menyeragamkan, tetapi tentang menghargai dan melengkapi. Pernah suatu malam, Afia berkata, "Kamu tahu, aku sempat bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang tumbuh di dunia yang begitu jauh dariku, memahami luka-luka yang bahkan aku tak bisa jelaskan." Raffi menggenggam tangannya, lalu menjawab, "Karena kita semua manusia, Afi. Tak peduli lahir di tanah suci, tanah perjanjian, atau tanah Betawi. Kita semua merindukan hal yang sama, damai, cinta, dan tempat untuk pulang." Malam itu, mereka menatap langit yang sama. Bintang-bintang bertabur. Dan untuk pertama kalinya, Afia menangis bukan karena luka, tapi karena bahagia. Proyek bersama mereka pun dimulai. Afia dan Raffi mendirikan sebuah platform bernama Human Lines. Sebuah ruang virtual dan nyata yang mempertemukan anak-anak muda dari negara-negara konflik, memberi mereka tempat untuk saling bercerita tanpa stigma, tanpa propaganda. Lewat Human Lines, ratusan pemuda Israel, Palestina, Suriah, Indonesia, bahkan dari Afrika dan Eropa Timur, mulai saling mendengar. Beberapa bahkan saling bertemu dan berkolaborasi dalam proyek sosial bersama. Raffi menjadi moderator diskusi, sementara Afia menjadi mentor dan inspirasi. Dan di tengah semua itu, cinta mereka semakin tumbuh dewasa. Tidak lagi dibalut romantisme awal, tapi penuh makna, saling dorong untuk jadi pribadi yang lebih baik. Pada suatu hari yang cerah di Ubud, Bali, di sebuah taman sederhana, di tengah iringan musik gamelan dan semilir angin sawah, Afia dan Raffi melangsungkan upacara pernikahan kecil nan hikmat. Bukan pesta mewah, tapi perayaan cinta dan perdamaian. Dihadiri sahabat lintas agama, lintas bangsa, dan keluarga yang akhirnya menerima mereka bukan karena kesamaan, tapi karena cinta mereka yang tulus. Afia mengenakan kebaya putih gading, rambutnya disanggul sederhana, dan Raffi berdiri di hadapannya mengenakan jas dengan ornamen tenun khas NTT. Saat mereka bersumpah untuk saling menjaga, suasana hening. Lalu, tepuk tangan dan isak haru pecah. Di antara tamu, seorang gadis Palestina memeluk sahabatnya yang keturunan Yahudi. Seorang pendeta menyalami seorang imam muda. Cinta Afia dan Raffi bukan hanya menyatukan mereka, tapi juga menyatukan dunia kecil di sekitar mereka. Epilog. Kini, Afia dan Raffi tinggal di dua tempat, Jakarta dan Salzburg. Mereka menulis, berbicara di forum global, dan terus menyalakan harapan bahwa dunia bisa lebih baik, bahwa luka perang bisa disembuhkan, dan bahwa cinta yang tulus bisa menumbuhkan perdamaian sejati. Dalam salah satu wawancaranya, Afia ditanya, "Apa hal paling luar biasa dari cinta lintas batas yang kamu alami?" Afia tersenyum dan menjawab, "Cinta ini membuatku keluar dari seragamku, keluar dari benteng pikiranku, dan akhirnya, keluar dari peran yang dunia paksa padaku. Dan semua itu, karena seorang pria Indonesia yang tak pernah memintaku berubah, tapi hadir untuk menemaniku pulang ke nurani. Sahabat inspiratifku yang berbahagia." 2 tahun setelah pernikahan sederhana mereka di Ubud, Afia dan Raffi kini tinggal di pinggiran Jakarta, di sebuah rumah kecil bernuansa hijau, penuh tanaman dan buku. Dari luar tampak sederhana, tapi dari dalam, rumah itu memancarkan aura ketenangan dan kedalaman. Di sana cinta tumbuh, tak hanya antara dua insan,
tapi antara jiwa yang mencari dan cahaya yang memberi arah. Afia telah berhenti menjadi ikon media barat. Ia tak lagi mengejar sorotan. Ia lebih senang menjadi pelita senyap, menyusuri kampung-kampung, menemui korban konflik, mengajar anak-anak tentang perdamaian, dan menulis puisi-puisi dalam bahasa Indonesia yang mulai ia kuasai. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang perlahan berubah menjadi pencarian. Raffi, kenapa kamu selalu tenang, bahkan ketika dunia tampak kacau? Pertanyaan itu dilontarkan Afia pada suatu malam setelah mereka bersama menghadiri acara kemanusiaan di Palestina Virtual Forum. Raffi hanya tersenyum, lalu mengambil satu kitab dari rak kecil dekat jendela. Kitab itu ia letakkan di pangkuan Afia. Karena di sini, ada jawabannya, ujarnya pelan. Afia melihat sampul kitab itu, Al-Quran. Ia mengelus perlahan. Tak ada paksaan, tak ada desakan. Hanya rasa ingin tahu, yang selama ini ia kubur jauh-jauh karena masa lalunya sebagai tentara. Perjalanan spiritual itu dimulai. Awalnya ia hanya membaca terjemahannya, lalu mulai membuka tafsir. Setiap malam, setelah menyuapi kucing liar di teras, ia duduk di samping Raffi, membaca ayat demi ayat, bertanya, berdiskusi. Tak jarang matanya berkaca-kaca. Kenapa tidak ada satu ayat pun yang menyerangku? Raff, katanya suatu malam. Justru aku merasa dipeluk, seperti seorang anak yang hilang, lalu ditemukan kembali. Raffi memegang tangannya erat. Karena memang itu tujuan wahyu, bukan untuk menghakimi, tapi menuntun. Hingga tibalah malam itu, dalam suasana tenang, hanya suara hujan tipis membasahi jendela rumah mereka. Afia memandang keluar sejenak, lalu kembali menoleh ke arah Raffi yang tengah menyiapkan teh hangat. Raffi. Ya, sayang. Maukah kamu jadi saksi saat aku mengucapkan dua kalimat yang paling penting dalam hidupku? Raffi terdiam, tersenyum. Air matanya tak bisa ia tahan. Ia mendekat, menggenggam tangan istrinya. Dengan suara lirih tapi mantap, Afia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu mereka berdua menangis. Bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan kata. Malam itu, langit seolah ikut bergetar. Seorang wanita yang pernah menjadi alat perang, kini menjadi pejuang damai dan hambanya yang baru. 3 tahun kemudian, di tengah hangatnya rumah kecil mereka, terdengar suara tawa anak kecil yang berlarian. Seorang bocah lelaki berambut ikal dan mata coklat terang mirip ibunya sedang bermain balok kayu di dekat rak buku. Namanya, Ziyad Afia Raffi. Nama yang menyatukan timur dan barat, cinta dan makna, keberanian dan kelembutan. Setiap malam sebelum tidur, Ziyad minta dibacakan dongeng oleh ibunya. Umi, cerita tentang pertama kali Umi ketemu Abi, dong. Afia akan tersenyum, lalu memeluk Ziyad. Umi dulu tentara, tapi tidak bahagia. Lalu Allah kirimkan seseorang dari Jakarta yang tidak membawa senjata, tapi membawa doa dan perhatian. Dan lewat dia, Umi tahu, Allah mencintai Umi sejak dulu. Kini, hidup mereka menjadi contoh nyata. Afia kerap diundang ke forum-forum internasional sebagai narasumber perdamaian. Tapi ia tak lagi membanggakan jabatannya, melainkan nilai-nilai yang ia pelajari dari Islam. Ia mengajak banyak perempuan dari wilayah konflik untuk melihat dunia dengan mata kasih. Ia membantu anak-anak yatim dari berbagai bangsa. Sementara Raffi tetap aktif di Human Lines, kini berkembang ke 30 negara. Tapi yang terpenting, di rumah kecil mereka, cinta tumbuh dalam cahaya iman. Dengan keluarga kecil yang sakinah, penuh mawaddah, dan dipenuhi rahmah dari langit. Cinta bukan tentang siapa kita dulu, tapi kemana kita bertumbuh bersama. Afia Raffi, dalam bukunya, Finding Peace Truth the Shahada. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini.
Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.